Hmm. Persiapkan buku modulnya ya. Minta tolong dipersiapkan untuk buku modulnya. Kita akan coba interaktif ya. Nanti saya minta tolong adik-adik bisa merespon di dalam chatnya. Saya langsung ya adik-adik, kita mulai OV-nya ya. Oke, sekarang kan barusan banget nih adik-adik. Coba kalau pertanyaannya saya, di hipofisis itu ada dua kelenjar utama. Minta tolong respon di grup. Ada dua macam kelenjarnya. Apa silahkan disebutkan dua kelenjar utamanya. Ayo, di grup, di chat. Masa nggak ada? Saya nggak mau lanjut nih. Baru tadi nih. Ayo, Maaf dok, boleh diulangin pertanyaannya? Soalnya pertanyaannya lupa. adalah di hipofisis tadi ada dua kelenjar penghasil hormon utama. Pars apa dan pars apa? Ada dua macam tadi, yang gede di Maaf hipo. dok, izin menjawab. Ya, siapa dia? Joshua, pars Ya, nervosa dan pars distalis. good job. Good job. Terima kasih Yosua sudah menenangkan saya bahwa adik-adik tadi menyimak. Oke, kita mulai ya. Nanti di histologinya adik-adik akan ada berbagai macam bentuk, tetapi clue-nya kalau di histologi itu adik-adik coba lihat, clue-nya adalah ini berbeda warna dengan ini ya. Yang lebih pucat hampir pasti adalah yang bagian pars nervosa. Jadi kalau adik-adik di ujian ditanya nggak ada nih nama ditutup nih namanya ini gitu ya, ditutup. Adik-adik lihat mana yang lebih berwarna itu adalah yang pars nervosa. Saya ulangi, yang lebih berwarna adalah yang pars adenohipofisis atau yang pars anterior. Yang pars nervosa itu yang lebih pucat, ya. Terus adik-adik coba lihat ini ada bolong-bolong. Berarti kalau misalnya saya tanya wilayah ini, adik-adik akan menjawab dengan apa? Saya boleh tunjuk ya. Arita? Ya, Ah, Dok. ya. Mari, kalau saya tunjuk daerah ini berarti ini pars apa, Dek? Intermediate, Dok. Good job. Intermediate, karena ada di tengah. Dan ada ciri apa lagi di intermediate? Tisa, mau bantu? Yang bulat-bulat ini apa tadi?
Kuboid. Sisa ada. Sinusoid, Dok. Ya, siapa? Ayo. Khas ini. Pasti tidak akan salah. Ada lubang-lubang ini, siapa yang mau jawab? Monggo deh. Koloid, Dok. Isinya adalah koloid, tapi namanya adalah Kantung Ratki, Dok. good job. Itu lebih benar. Isinya koloid. Semua cairan di dalam histologi namanya koloid, adik-adik. Tetapi kalau kita mau menyebut suatu tempat yang khas, kita coba dengan namanya ya. Oke, good job. Jadi nanti kalau saya tanya di soal ujian, daerah yang sini adik-adik bisa jawab ya. Dan biasanya nanti saya akan nanya sifatnya apa gitu ya, ciri-cirinya apa gitu. Oke, yang ini ada yang mau jawab ini daerah apa? Itu pars tuberalis bukan, Dok? Good job. Good job. Ini adalah tuberalis. Ada yang mau bantu? Sifatnya apa? Banyak apa di sini? Pembuluh darah. Good job. Pembuluh darah. Nah, ada satu bagian lagi dari pars nervosa ini yang tadi ya, infundibulum ya, tangkainya. Oke, kita lanjut dulu. Oh, slide-nya. Oke. Maaf, saya menggambar jadi akhirnya tercoret-coret dah. Oke, sebentar. Nah, ini adalah neurohipofisis dengan pewarnaan yang berbeda ya. Sebentar. Clear all drawing. Ya, ini adalah neurohipofisis dengan pewarnaan ini. Pas. Ditambah dengan orange game. Nah, ini adik-adik lihat tidak ada sel-sel yang gendut seperti ini. Dan ada daerah-daerah yang dia gelap. Ini khas untuk neurohipofisis. Ada sel-sel yang namanya yang kecil-kecil ini, pituisid. Menghasilkan hormon apa tadi? Di neurohipofisis? Opresin sama oksitosin. Good job. Terima kasih. Kita lanjut. Oke. Oke. Ya. Ini adalah yang lebih merah, ini adalah yang lebih biru. Berarti ini adalah yang sel basofil, ini adalah yang sel asidofil. Ini adalah yang sel kromofil. Kalau begitu, misalnya saya kasih panah yang ini, adik-adik akan jawab apa? Sel apa? Ini, ini, yang ini. Ini apa? Ada yang mau bantu jawab? Ini masih ada sedikit granulnya ya adik-adik. Jadi saya masih merasa kalau ini basofil. Coba lihat kalau yang kromofil hampir tidak ada granulnya belas. Ya. Jadi kalau nanti adik-adik lihat di histologi, coba lihat granulnya. Ya, karena yang kita butuhkan adalah granulnya. Sekali lagi, hormon itu dihasilkan karena dia pewarnaannya itu ada di granulnya. Ya. Granul-granulnya itu yang mengandung hormonnya ya. Kalau ini sangat jelas ya, ini lebih clear gitu ya. Ini lebih clear, ini segerombolan yang warna merah, ini segerombolan yang warna biru. Ini adalah sel basofil, ini asidofil. Daerah sini basofil. Kalau mungkin ditanya daerah sini mungkin sudah daerah asidofil ya. Nah, berarti ini ada di pars mana adik-adik? Posterior atau anterior? Superior. Good job. Oke, sekarang kita ke struktur bakpao. Ya, struktur bakpao ada isi sama kulitnya. Kulitnya kita sebut sebagai apa adik-adik? Terdiri dari apa dan apa?
Yang 3 lapis ini adalah bagian dari K atau dari C. Korteks. Korteks. Ini adalah bagian medula. Adik-adik coba lihat, ini adalah pembuluh darah. Di bagian medula, adik-adik akan lihat banyak pembuluh darah dan banyak sinus yang besar-besar, arteri dan venus yang besar-besar, ya. Nah, semakin ke atas itu dia semakin kecil-kecil. Di bawah kapsul ada satu zona, namanya zona apa adik-adik? Zona Good glomerulosa. job. Paling besar. Daerah yang paling besar presentasinya menghasilkan kortisol. Coba lihat, berjalan seperti radial, sinar matahari, begitu ya, berderet-deret. Intinya sangat berderet-deret, rapi ya. Ini adalah zona Vasikulata. 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 Ini adalah zona yang, ini coba lihat adik-adik, ini ada sudah mulai ada anyaman-anyaman ya. Adik-adik bisa lihat ya, ini anyaman-anyaman. Berarti ini adalah zona Retikularis tuh. retikularis ya. Ini kalau lihat di dengan skema ya. Em, di ujian itu biasanya even di ujian UB ataupun di ujian praktikumnya saya sangat suka misalnya nunjuk ke daerah ini, saya nggak nanya zonanya, hormonnya yang dihasilkan apa gitu ya. Hormon yang dihasilkan di sini apa. Nah, kita coba lihat gambaran yang lain. Nanti adik-adik ada beberapa preparat, nanti beda-beda ya. Warnanya juga nanti beda-beda. Tapi selalu adik-adik, sifatnya selalu zona glomerulosa itu tidak mungkin di dekat medula. Tidak mungkin. Zona glomerulosa pasti itu ada di bawah kapsula. Zona vasikulata pasti ada di antara glomerulosa dan retikularis. Jadi tugasnya adik-adik nanti akan mengidentifikasi daerah sini. Kalau saya pribadi sangat mudah untuk bisa mengenali zona vasikulata karena sudah paling luas gitu ya. Jadi nanti adik-adik ambil gacoknya gitu. Mau melihat yang mana lebih dulu gitu ya untuk diidentifikasi. Nah, lalu adik-adik lihat ada lubang-lubang ini ya. Ini tadi apa? Lubang-lubang ini vena, sinus, arteri dari medula suprarenal. Karena itu sistem saraf simpatis akan sangat bisa untuk di sini. Jadi ketika kita aliran eh, kita membutuhkan sistem fight or flight, kenapa kita harus cepat responnya? Karena di sini banyak pembuluh darah, ya, yang gede-gede yang akan bisa untuk merespon hal ini. Oke, ini saya ambil dari Jaquera ya adik-adik, bukunya sangat sangat bisa membantu lah untuk melihat zonanya ini gitu ya. Nah, ini pastinya di bawah kapsula, ini adalah glomerulosa ya. Di bawah kapsul ada vasikulata di bawah glomerulosa. Yang penting ini nanti adik-adik coba lihat ya, dia kayak gerombolan, kayak memutar-mutar kayak pipa yang kita liuk-liukan gitu ya. Yang ini di bagian sini itu khasnya di situ dan dia bisa terdiri dari 1 sampai 2 inti. Nah, di zona vasikulata adik-adik akan butuh untuk melihat ini. Ini ada satu sel yang coba adik-adik lihat. Ini kan beda. Ini kan intinya berbaris, berderet gitu ya, dengan rapi. Terus tiba-tiba nih ada yang kecil. Ini adalah spongiosit adik-adik. Nanti kita coba cari yang mana spongiosit di preparatnya kita ya. Jadi spongiosit adalah lemak, sel lemak yang terjebak. Menurut adik-adik kenapa ada sel lemak di situ? Kenapa ada sel lemak di kelenjar itu? Ada yang bisa jawab? Ada spongiosit di situ dan spongiosit itu adalah jenis dari sel lemak. Vasikulata menghasilkan hormon apa adik-adik? Glukokortikoid tuh. Good job. Glukokortikoid contohnya adalah hormon yang paling terkenal. Kortisol. Good job, kortisol. Jadi adik-adik ada namanya jalur steroidogenesis ya. Adik-adik harus makan lemak yang baik. Jadi jangan terpaku bahwa lemak itu jahat. Lemak itu baik adik-adik. Bahan baku hormon dalam hal ini progesteron, kortisol, estrogen, even testosteron, pregnenolon, itu bahan bakunya dari kolesterol.
Karena itu, kalau orang-orang yang dikasih obat-obatan seperti simvastatin yang sifatnya adalah HMG-CoA inhibitor, dia akan mengganggu produksi hormon, sehingga bisa menurunkan quality of life. Jadi, adik-adik ketika masa kecil gitu ya, anak-anak dalam pertumbuhan anak-anak, kenapa lemak itu butuh? Karena lemak itu berfungsi untuk hormon, pembuat hormon gitu ya. Jadi kenapa ada spongiostit di situ ya? Karena itu bahan bakunya hormon. Makanya jangan heran kalau kelenjar suprarenal itu dibungkus oleh lemak ya. Karena memang bahan pinternya tubuhnya kita, pinternya Tuhan ya memanfaatkan bahan baku itu sekaligus sebagai bahan pelindung ya. Karena kelenjar suprarenal ini kecil sekali. Jadi itu bisa sebagai bahan bakunya bisa dari situ dan juga untuk melindungi ya. Oke, ini adalah zona retikularis, perbatasan dari medula dan zona retikularis. Adik-adik akan melihat warnanya yang akan sedikit mirip-mirip antara zona retikularis dan medula. Tetapi clue dari medula pasti bolongnya lebih banyak. Ingat ya adik-adik, pasti bolongnya lebih banyak. Zona retikularis itu dia banyak bolongnya, tetapi lebih banyak bolongnya itu di medula karena kenapa? Medula banyak pembuluh darah. Dan kalau adik-adik melihat ada lubang-lubang yang lebih besar, sudah pasti itu lebih ke daerah medula dibandingkan retikularis. Oke, ini yang saya ambil di preparat ya adik-adik. Menurut adik-adik ini zona apa? Menurut adik-adik ini zona apa? Coba lihat, ini ada lubang-lubang deh. Ini ada lubang-lubang. Ini ada lubang-lubang yang besar. Ini adalah medulanya, ini adalah retikularisnya, ini adalah fasikulatanya. Saya bisa lihat fasikulata karena dia teratur, sedangkan ini tidak teratur. Ini banyak pembuluh darah. Ini pembuluh darah deh. Kalau ada banyak pembuluh darah dan darah seperti ini dan ada selnya lebih basofil dan banyak bolong-bolong seperti ini adalah medula. Kalau dia lebih padat meskipun ada bolong-bolong dan ada daerah yang radial seperti ini, berarti ini adalah retikularis. Ya. Nanti kita akan lihat di preparat. Oke. Ini nanti kita akan lihat bagaimana sel di dalam medula gitu. Nanti di sel di medula kita akan butuh untuk mencari tahu ada dua macam sel. Sel apa dan sel apa di medula deh? Medula suprarenal maksud saya. Ada dua jenis sel utama yang Kromafin dan ganglion. good job. Jadi nanti kita akan lihat mana kromafin dan ganglion. Kromafin adalah yang seperti ini, yang paling banyak selnya. Sel ganglion adalah yang agak membentuk sudut. Nah, maaf ini tidak terlalu jelas. Nanti kalau di praktikum kita akan cari ya. Tetapi sel kromafin itu lebih banyak daripada ganglion. Oke, ini adalah skema dari sel Langerhans. Kita sayangnya agak kesulitan membedakan 4 macam sel ini gitu ya. Tetapi lebih merah itu adalah sel alfa, lebih biru adalah sel beta. Sel beta ada di lebih dalam, sel alfa ada di lebih luar. Seharusnya lebih banyak sel beta daripada sel alfa, ya. Nah, ini contohnya. Coba adik-adik lihat. Yang terpulas dengan warna yang lebih biru adalah sel. Yang lebih basofilik adalah sel. Sel beta. Coba lihat. Berarti ini yang lebih basofilik sel Beta. beta. Good job, ya. Yang lebih merah adalah sel alfa. Nah, sekarang yang di luar-luar ini namanya apa? Pars eksokrin dari pankreas. Pars eksokrin. Yang mana pars endokrinnya? Ya ini sudah. Si pulau-pulaunya itu. Ya. Apakah pars eksokrin menghasilkan hormon? Tidak. Pars eksokrin menghasilkan zat-zat atau enzim-enzim pencernaan. Jadi yang menghasilkan endokrinnya hanya pulau Langerhans. Ya. Ini adalah gambaran lain. Walaupun ini terpulas dengan merah, tetapi ini
lebih banyak yang, jadi kalau misalnya nanti, tapi di preparatnya kita sayangnya kita nggak akan bisa juga membedakan sel beta dan sel alfa. Jadi saya sih tidak akan meminta melihat adik-adik mana yang sel alfa, mana yang sel beta, kecuali sangat jelas sekali gitu ya. Tapi yang adik-adik tahu bahwa ada pewarnaan ketika eosinnya lebih kuat daripada hematoksilinnya, itu agak susah membedakan antara biru dan merah gitu ya. Keunguan dan merah tuh agak susah. Jadi jatuhnya merah atau oranye gitu ya. Nah, di sini sih saya tidak bisa melihat gitu ya, yang mana bedanya. Tapi yang jelas adik-adik di sini banyak kapiler ya, banyak kapiler. Sekali lagi, kenapa dia banyak kapiler ya? Karena ini endokrin, banyak pembuluh darah. Jadi even di dalam pankreas island-nya juga banyak pembuluh darah ya. Oke. Kita kembali ke slide yang lain. Ini bukan pankreas adik-adik. Menurut adik-adik ini adalah organ apa? Tadi saya kasih clue pembuluh darah besar. Ada pembuluh darah besar, ada vena besar. Ini adalah medula suprarenal. Berarti yang ini adalah, beda kan daerah sini sama sini beda ya. Ini lebih merah, ini lebih biru. Berarti ini adalah yang reticularis ya. Di sini adalah pembuluh darahnya, ada sinusnya, ada. Tapi ini adalah reticularis, ini adalah medula suprarenal. Daerah sini ke arah sini sudah ke daerah fasciculata. Oke, sekarang kita ke kelenjar. Ini apa? Kelenjar apa adik-adik? Ada bulatan kecil. Ada koloid. Ini adalah kelenjar tiroid, ya. Ini adalah kelenjar tiroid. Banyak pulau-pulau. Pulau-pulau itu dikelilingi oleh sel folikel tiroid. Sel folikel tiroid yang bagus, yang menghasilkan kelenjar dengan bagus, itu dia selapis torak sampai kuboid. Sel-sel yang kurang aktivitasnya dia lebih gepeng. Apakah bisa berlapis? Tidak mungkin. Kalau dia normal, kelenjar tiroid, tidak mungkin sel folikelnya itu berlapis gepeng. Dia harus selapis. Mau dia torak, mau dia kuboid, ataupun dia gepeng, tapi dia pasti selapis. Tidak mungkin berlapis. Yang bagus yang mana? Yang gepeng atau yang torak? Atau yang kuboid? Yang bagus yang kuboid. Yang bagus yang intinya bulat dibandingkan dengan inti yang gepeng. Di kelenjar tiroid, selain dihasilkan juga sel kelenjar tiroid, juga ada satu sel yang menghasilkan kalsitonin. Sel itu namanya sel parafolikuler atau sel C atau sel clear namanya ya. Nah, sel C itu ada ini. Kadang-kadang juga di antara ini juga kita bisa dapat sel C ya. Intinya adalah dia ada di antara sel parafolikuler. Dia menghasilkan kalsitonin. Di dalamnya isinya apa? Koloid. Koloid yang spesifik di organ tiroid namanya tiroglobulin. Oke ya. Lalu ini adalah gambaran yang lain dengan pewarnaan yang berbeda. Coba adik-adik lihat, pasti selapis ya, tidak mungkin berlapis ya. Koloid ini isinya tiroglobulin. Kemungkinan ini adalah sel C-nya, ya. Kemungkinan ini adalah sel C-nya, kemungkinan ini adalah sel C-nya. Lebih terpulas, lebih apa ya, lebih clear dan lebih besar daripada sel folikel tiroidnya. Nah, adik-adik coba lihat, ini adalah kelenjar tiroid, ini adalah kelenjar paratiroid. Jadi kalau di dalam kelenjarnya kita menemukan ada dua macam ini, bisa jadi adik-adik ya, karena kelenjar paratiroid itu ada di antara kelenjar tiroid. Nah, di kelenjar paratiroid ada dua macam sel, yaitu sel oksifil dan sel chiefnya. Nah, yang sel oksifilnya itu akan lebih merah, adik-adik di sini lebih merah.
sel di antara sel utama. Begitu ya. Nanti kita akan cari mana sel oksifil dan mana sel yang sel chief atau sel principal atau sel utama. Nah, ini adalah preparat yang beberapa kali saya keluarkan di dalam ujian. Nah, coba adik-adik lihat. Ini adalah sel dari folikel tiroid yang sebelah sini ya. Ini adalah kelenjar paratiroid. Ini adalah sel prinsipalnya gede-gede ya. Nah, sel oksifilnya ini, sel oksifil. Sel oksifil, ini sel oksifil. Ya. Ini sel oksifil. Ini adalah sel chief cell-nya. Jadi kita akan lihat ketika praktikum ya. Nah, ini sekali lagi, berarti kalau saya tunjuk di daerah sini, ini adalah kelenjar apa adik-adik? Ada yang mau bantu? Ini adalah kelenjar apa? Paratiroid. Good job. Ini adalah kelenjar tiroid, ini kelenjar paratiroid ya. Ini adalah sel folikel tiroid. Jadi bisa bedakan beda jauh sekali ya antara paratiroid dan tiroid. Ini adalah slide yang pernah saya keluarkan juga di dalam ujian. Kalau di sini, ini adalah sel chief cell-nya yang ini. Ini adalah sel oksifil, lebih merah. Coba adik-adik lihat, lebih merah. Ini lebih merah, bergerombol ya. Ini adalah sel chief-nya. Oke. Nah, silahkan adik-adik nanti kalau ada waktu main-main lah ke sini ya. Masih ada waktu, ayo kita jawab. Ini daerah apa kira-kira? Yang ini. Ayo, ini yang lebih pucat, ini yang lebih berwarna. Berarti ini adalah ini adalah, ayo, pilih. Yang ini apa, ini apa. Berarti yang ini apa? Ini soal ujian saya kapan ya? Tahun lalu. Rugi yang nggak lihat internet ini. Padahal saya sudah kasih link, tapi ada yang salah semua. Padahal soalnya udah saya kasih sempil. Ayo adik-adik, nggak bisa jawab saya nggak bahas. Ayo apa? Maaf dok, di saya gambarnya nggak muncul ya. Oh gitu. Di adik-adik muncul kah? Enggak ya? Izin menjawab tidak, Iya, Dok. saya Oh juga belum. maaf. Coba ya. Sayang sekali. Terima kasih feedbacknya. Saya nggak tahu kalau adik-adik nggak ngomong. Sebentar ya. Sayang. Di slide terakhirnya saya yang OV itu ada kisi-kisi ujian. Linknya ini ya. Ada di slide OV. Ya. Ayo, ini apa? Mudah loh ini. Mau pakai pilihan silahkan. Mana? Ya salah kan nggak apa-apa. Nanti kita back lagi. Yang lebih berwarna loh adik-adik. Ini kan lebih berwarna. Ini pucat. Ini daerah tengah-tengah. Berarti ini apa? Hipofisis ini. Ayo, apa? Kamu latihan sendiri aja. Yang lebih banyak selnya itu loh, Dek. Yang lebih besar itu loh, Dek. Distalis, Dok. Iya, good job. Nama lain dari distal apa? Anterior. Anterior. Nama lain dari anterior apa? Adenohipofisis. Adenohipofisis. Iya. Good job. Nanti adik-adik di soal ujian pilihannya bisa saja saya ganti dengan misalnya pars lobus anterior sama ya. Saya ganti dengan adenohipofisis sama ya. Misalnya ini kan pilihannya cuma ada ini kan berarti pars nervosa ya. Pars nervosa ya kalau di sini. Nah, kalau adik-adik nggak nemu, misalnya jawabannya anterior posterior, berarti ini adalah pars. Kalau ini anterior kan, berarti ini adalah pars Posterior. posterior. Gitu ya, nanti kalau di ujiannya saya cuma balik-balik. Oke. Korek, yang benar, yang jawab tadi, good job.
Yuk latihan lagi. Habis ya? Nah ya. Oh, next. 2 aja ya. Nanti sisanya adik-adik latihan sendiri. Kali-kali kayak tahun lalu 5 nomor semuanya keluar. Jadi saya sedih sekali udah dikasih spill, ada yang salah semua. Padahal saya sudah spill 5 nomornya itu. Oke, adik-adik tanda panahnya. Ini selnya lebih warna apa dibandingkan daerahnya? Lebih warna biru, lebih warna merah, atau lebih warna apa? Merah, Dok. Lebih warna merah. Berarti sebelum kita lihat pilihannya, kemungkinan ini sel apa? Kan kita cuma punya pilihan asidofil, basofil, kromofob. Kemungkinan besar ini Asidofil. Asidofil, Dok. good job. Kita coba ya. Kenapa bukan oksifil? Karena beda, strukturnya beda. Nanti kita lihat ya, latihan lihat. Ini jelas-jelas adalah sel oksifil sel asidofil. Tapi hati-hati adik-adik, nanti di preparat yang lain sel oksifil itu bisa lebih merah sedikit, tapi pastinya tidak begini ya. Kita cek ya, benar atau tidak. Kita cek. Good job. Oke, 3 nomor yang lain nanti adik-adik main sendiri ya. Nanti saya kasih linknya di OV. Silahkan latihan untuk itu. Di digital histologi ini juga saya suka cari-cari gambar-gambar yang kalau-kalau kita pakai di dalam beberapa praktikum kita gitu ya. Jadi kalau adik-adik mau lihat nanti silahkan, linknya ada di halaman terakhir dari slide OV. Lalu adik-adik nanti di dalam MS Team akan ada tugas ya, presesinya. Nanti adik-adik minta tolong dijawab dan diisi. Lalu nanti sebelum mulai kita akan ada pretest ya. Kita akan ada pretest. Pretestnya tidak jauh-jauh dari sini ya. Pretestnya nanti saya lihat dalam bentuk biasanya sih pilihan ganda ya adik-adik. Biasanya maaf saya ulangi. Biasanya adalah menjodohkan. Biasanya menjodohkan, nanti post-testnya adalah yang pilihan ganda dari preparat yang sudah kita pakai. Nah, untuk menjodohkan kira-kira seperti ini. Contohnya adalah kalau oksifil itu ada di pankreas atau ada di mana gitu ya. Nanti ada menjodohkan. Misalnya di sini sel-selnya apa, di sini kelenjarnya apa. Begitu ya, kurang lebih soal ujiannya. Oke, ada pertanyaan untuk OV ini? Mudah-mudahan walaupun tidak offline, adik-adik bisa mengikuti ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya minta maaf kalau ada kekurangan di dalam saya mengajar. Mudah-mudahan kita sehat semua, bisa ketemu saat praktikum di minggu depan, tidak ada yang terlambat, dan kita bisa menikmati untuk seluruh blok ini. Saya izin tutup dalam doa, mari saya undang adik-adik dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan, selamat siang kami sudah belajar tentang histologi, sistem endokrin. Kami percaya bahwa masih banyak yang kami belum tahu, tapi Engkaulah yang maha sempurna ya Tuhan, yang akan membantu kami untuk memperlengkapi segala pengetahuan kami dari berbagai dosen kami, sehingga akan menjadi pengetahuan yang utuh untuk kami dapat menjawab di dalam ujian dan ketika kami akan menjadi dokter ya Tuhan. Seluruh doa ini kami serahkan ke hadirat-Mu yang kudus, berkati kami sebab masih ada yang akan kami kerjakan, berkati seluruh kegiatan yang akan kami lakukan hari ini, berkati orang-orang yang kami sayangi ya Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan antara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Adik-adik terima kasih untuk atensinya, perhatiannya, dan keaktifannya. Sampai ketemu di praktikum. Siap. Terima kasih Terima dokter. kasih, Terima Dok. kasih Dokter. 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 Oke.